Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore adik-adik Paskibra di seluruh wilayah Kabupaten Garut. Alhamdulillah, kesempatan ini saya bisa bertemu dengan adik-adik meskipun via online, via video jarak jauh. Meski kita saat ini kondisinya masih kondisi pandemi COVID-19, tentu Paskibra Kabupaten Garut selalu mempunyai upaya untuk bisa memfasilitasi adik-adik tetap bisa mendapatkan materi kepaskiberan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Kang Agung Saputra, saya sebagai MPO Paskibra Garut. Kesempatan ini saya akan menyampaikan materi secara umum tentang CMI atau cara memberikan instruksi. Nah, tentu CMI ini adalah materi penting ketika adik-adik Akang Teteh nanti akan menjadi seorang senior di Paskibra Kabupaten Garut ataupun menjadi senior di satuannya masing-masing ataupun di wilayah kecamatan. Kenapa CMI ini penting? Tentu CMI adalah satu pedoman dasar bagi seorang senior ketika akan menyampaikan atau mentransferkan keilmuannya baik secara pelatihan maupun secara materi di ruangan gitu kan. Tentu ini harus bisa dipahami dengan baik. Nah, sebetulnya CMI ini begitu panjang materinya, tentu dengan waktu yang sangat terbatas saya akan menyampaikan secara singkat saja. Dan detailnya mungkin nanti adik-adik dan anak-anak yang lainnya juga bisa nanti menyimak secara baca secara online ya lewat PDF ataupun nanti flyer yang akan disampaikan oleh pengurus pusat Paskibra Kabupaten Garut. Nah, sebenarnya apa sih itu CMI? Jadi CMI ini singkatnya adalah cara memberikan instruksi. Secara umum CMI adalah cara memberikan instruksi. Jadi seperti apa sih instruksi-instruksi itu? Instruksi itu kurang lebih sederhana seperti ini. Ketika seorang senior menyampaikan suatu pesan kepada juniornya, nah itulah bentuk dari CMI, tata caranya. Jadi tidak semena-mena seorang senior menyampaikan materi, memberikan tindakan atau melakukan kegiatan tanpa adanya pedoman CMI. Tentu itu harus dipertimbangkan secara CMI. Nah, syarat CMI apa aja sih? Syarat CMI itu ada 5. Yang pertama, ada penyampai pesan atau komunikator. Siapa di sini sebagai penyampai pesan atau komunikator? Tentu sebagai seorang seniornya. Yang kedua, ada penerima atau audiens atau bahasa lainnya ada komunikan. Siapa? Tentu juniornya. Ketika ada 2 orang antara senior dan junior, maka yang menjadi penyampai adalah seniornya, yang menjadi penerima adalah juniornya. Tentu ketika dalam kondisi berpasukan di ruangan yang banyak, nah tentu audiensnya akan lebih banyak. Tentu CMI-nya pun akan berbeda. Nanti kita akan jelaskan di sesi selanjutnya. Yang ketiga, adanya pesan disampaikan. Tentu harus ada pesan yang disampaikan, karena kalau misalkan tidak ada pesan disampaikan, bagaimana ilmu itu bisa ditransferkan dengan baik, khususnya di ilmu kepaskibraan. Misalkan pesannya tentang seperti ini tentang CMI, materi tentang PBB, misalkan tentang TTUB, atau misalkan materi tentang lainnya, itu tentu harus ada poin penting yang akan disampaikan. Karena setiap pesan yang disiapkan tentu metodenya harus berbeda-beda. Kayak misalkan pesan tentang materi PBB atau pelatihan baris dasar, maka butuh adanya praktek. Nah, nanti juga tentu ada cara tersendiri ketika CMI pada saat posisinya berpasukan di PBB seperti itu. Ataupun misalkan pesannya tentang teori atau materi atau lagu-lagu, tentu ada juga nanti ketentuannya. Yang selanjutnya ada efek yang ditimbulkan. Nah, efek yang ditimbulkan ini kurang lebih pesan apa sih yang ingin diterima oleh audiens itu. Jadi jangan sampai misalkan pesan itu disampaikan dan kemudian lewat begitu saja. Tentu harus ada efeknya. Kalau misalkan pesan tentang PBB, tentu efeknya adalah adik-adik kita tentu harus paham PBB, ada prakteknya, ada latihan, pengulangan dan lain-lain. Kemudian ada yang poin kelima adalah media juga diperlukan. Media di sini dalam arti ketika materi tertentu yang membutuhkan media, maka diperlukan media. Kalau misalkan tidak ada media itu, maka tidak bisa misalkan pesan ini disampaikan dengan baik. Contohnya ketika misalkan materi tentang TUB, Tata Upacara Bendera, tentu butuh media. Medianya apa? Ada bendera latihan, ya kan? Karena nggak mungkin misalkan kita melakukan praktek TUB hanya di kelas. Nah, perlu ada latihan di lapangan. Ada tiang benderanya, ada bendera latihannya, ada pakaiannya, misalkan menyesuaikan pakaian latihan, pakai sepatu, ya tentu itu juga bagian dari bentuk media di bagian dari CMI. Nah, sebenarnya apa sih, kenapa sih harus ada CMI? Kenapa sih teman-teman Akang Teteh, adik-adik Paskibra Kabupaten Garut harus memahami CMI? Sebenarnya CMI itu adalah kegiatan penting yang dipraktekkan
di Pusdik sebenarnya. Ini harusnya materi disampaikan di Pusdik, karena kondisi seperti ini maka materinya disampaikan secara online. Penting karena CM ini sebagai petunjuk kepada calon senior Paskibra Kabupaten Garut tentang cara memberikan instruksi agar dapat dipraktekkan di kegiatan-kegiatan Paskibra di tingkat kabupaten, satuan maupun di kecamatan, seperti itu. Nah, selanjutnya metode instruksi itu ada banyak. Ada caranya ya, cara menyampaikan CM itu banyak caranya. Di sini di yang materi yang kami rangkum itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode secara ceramah. Tentu metode ceramah ini tidak asing lagi buat adik-adik. Ceramah itu bisa, maksudnya sederhananya adalah penyampaian langsung secara lisan ya, yang bersifat instruksif, di mana biasanya audiens dan pendengarnya atau itunya langsung bertemu, seperti itu ceramah dalam satu tempat. Misalkan ketika materi lagu, materi seperti ini CMI, misalkan ketika di ruangan, itu bagian dari ceramah, jadi menggunakan metode lisan. Kemudian yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi ini ketika adik-adik misalkan atau akang teteh ketika latihan butuh diskusi misalkan tentang menyiapkan formasi, menyiapkan konsep latihan, itu bagian dari metode diskusi ya. Jadi nanti diskusi ini bedanya adalah semua orang yang ada dalam ruangan tersebut atau dalam forum tersebut itu ikut berbicara. Kalau misalkan ceramah tadi itu sifatnya satu arah, jadi pemateri menyampaikan materi ke penerima atau audiensnya itu satu arah gitu. Tapi kalau diskusi ada dua arah, ada tanya jawab, ada saling menyela mungkin ketika melatih, seperti itu. Yang ketiga ada metode seminar. Nah, ini metodenya mirip ceramah tapi konsepnya lebih besar. Kemudian ada beberapa pembicara di situ. Misalkan ada 2-3 pembicara, ada 4 atau lebih mungkinnya di dalam kondisi metode seminar. Kelemahannya mungkin di sini karena audiensnya banyak, kemudian juga pembicara banyak, maka tingkat interaksinya mungkin lebih terbatas gitu ya, lebih terbatas. Kemudian selanjutnya adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini cocok dipakai ketika teman-teman ada praktek gitu kan, untuk menjelaskan sesuatu kepada audiens. Ya misalkan seperti latihan, itu metode harus ada demonstrasinya, ada metode yang dipercontohkan oleh pemateri untuk ke audiensnya. Yang selanjutnya metode tanya jawab. Nah, apa sih bedanya metode tanya jawab dengan metode ceramah tadi atau metode diskusi? Kemudian kalau misalkan metode tanya jawab ini, jadi audiensnya dulu yang bertanya kepada pemateri, jadi baru dijawab, seperti itu. Misalkan ketika adik-adik contohnya pada saat latihan adalah setelah latihan PBB, kemudian adik-adik itu mengumpulkan pasukan nih. Tiba-tiba adik-adik misalkan Akang sebagai seniornya atau Tete sebagai seniornya langsung bertanya kepada adik-adik, ada yang kurang paham tentang materi PBB tadi, silahkan ditanyakan. Nah, itu bagian dari metode tanya jawab, jadi menanyakan langsung. Jadi biarkan mereka yang bertanya kepada pemateri. Kemudian ada selanjutnya ada metode drill. Nah, ini metode drill ini mirip seperti metode demonstrasi, tapi ini cocok digunakan untuk kegiatan sifatnya menggunakan psikomotorik atau praktek secara fisik langsung, yaitu digunakan pada saat latihan PBB atau baris. Jadi ketika nanti mempraktekkan, misalkan hadap kiri PBB dasar, PBB di tempat, maka si pemateri juga harus mempraktekkan. Nggak mungkin misalkan pematerinya hanya berbicara dan audiensnya atau adik-adik hanya menyimak, nanti akan kurang penerapannya. Makanya si pemateri tentu harus mempraktekkan, seorang pelatih harus mempraktekkan bagaimana hadap kanan, hadap kiri, kemudian nanti diulang ke adik-adiknya, kemudian diulang terus-menerus, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah metode campuran. Nah, metode campuran ini metode digunakan keseluruhan, jadi menyesuaikan materinya, menyesuaikan baik tempatnya, pesannya atau materi ini seperti apa, itu menyesuaikan. Tujuannya apa? Yang pertama punya tujuan khusus, misalkan karena kondisi tertentu tidak mungkin menggunakan satu metode, harus dicampur, tidak masalah. Yang kemudian kondisi peserta didik. Ketika peserta didik itu Akang Teteh sebagai senior harus bisa mengukur peserta didik yang jumlahnya kecil di bawah 5 orang, misalkan 10, atau peserta yang jumlahnya ratusan, itu harus dilihat juga kondisinya. Kemudian waktu, apakah pagi, siang, sore, malam, tentu ini harus memperhatikan waktu. Jangan sampai Akang Teteh misalkan melakukan praktek PBB, melatih PBB dasar itu di malam hari, tentu kan terbatas cahaya ya, sehingga kurang efektif. Kemudian bahan ajar, selanjutnya ada alat instruksi yang kemudian bendera. Kan kalau kita latihan bendera malam-malam kan asal nggak mungkin ya, maksudnya
kurang pas gitu, biasanya pagi, siang atau sore gitu. Mungkin malam hanya bisa untuk evaluasi. Kemudian suasana, adik-adik atau akang tadi juga harus memperhatikan ketika memberikan materi, memperlihatkan suasana. Misalkan contohnya kita lagi latihan di alun-alun nih, ini di alun-alun Garut, kan ramai orang nih. Kita harus bisa memperhitungkan akang tadi sebagai senior ketika melatih adik-adiknya di ruangan terbuka seperti ini, jangan sampai mengganggu fasilitas atau mengganggu aktivitas di ruang publik. Artinya kita harus fokus pada kegiatan kita, jangan sampai mengganggu ke yang lain. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai kita dapat terlalu banyak gangguan dari yang lain, maka bisa dipindahkan tempatnya atau arahnya dibalikan ke yang lebih sepi atau menyesuaikan dengan yang lain, ya seperti itu. Baik, selanjutnya kepada hal-hal yang mempengaruhi pemberian instruksi. Banyak sebenarnya ya hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama secara garis besar adalah persiapan. Tentu persiapannya secara materi, persiapan secara fisik ya harus dipersiapkan. Nah, nanti juga ketika memberikan materi PBBAB harus paham dulu, jangan sampai menyampaikan materinya tapi tidak paham. Kemudian harus paham apa yang dipersiapkan, pakaiannya, sepatu, topi itu harus dipersiapkan. Jangan sampai akang teteh ketika melatih menggunakan pakaian seadanya, itu tidak baik ya. Sebagai seorang senior harus menunjukkan yang terbaik. Mulai dari atas rambut sampai pada sepatu itu harus yang terbaik. Sebelum memberikan instruksi ke orang lain, sebelum memberikan materi, sebelum melatih itu harus diperiksa dari diri sendiri. Saya udah baik belum, udah rapi belum gitu. Ya, itu penting poin pertama. Yang kedua, adanya pembangkitan minat. Jadi ketika akang teteh pada saat ingin memberikan instruksi, jangan ujug-ujug kita hadap kanan gitu kan. Tidak, harus ada pembangkitan minat. Misalkan tadi seperti tadi ada nyapa dulu, selamat siang, selamat pagi gitu kan. Peserta bagaimana kabarnya, ada yang sakit, itu bagian bentuk dari pembangkitan minat. Sehingga si peserta itu fokus ke kita nanti. Jangan sampai tiba-tiba akang teteh ketika melatih semuanya balik kanan, kan mereka belum tahu materi balik kanan. Nah, bagian dari bentuk yang tadi ya. Kemudian yang ketiga cara penyajian. Nah, ini juga harus diperhatikan akang teteh cara penyajiannya, materinya apa, metode seperti apa, ini harus dipertimbangkan. Tempatnya termasuk. Yang keempat, pengontrolan instruksi. Yang ada 2 poin ya. Pertama ada kewajaran, yang B serius tapi santai. Ini mungkin lebih kepada nanti seorang pelatih ya, yang khususnya pelatih ketika melatih di lapangan itu ada 2 poin penting yang harus diperhatikan. Satu, kewajaran, yang kedua serius tapi santai. Jangan sampai ketika materinya serius tapi akang teteh menyampaikannya tidak serius sehingga adik-adik pun jadi tidak serius ya. Tapi ketika ada materi yang harusnya santai disampaikan dengan serius, tentu tidak akan tersampaikan dengan baik. Kayak PBB itu harus serius ya akang teteh, karena nggak mungkin PBB sambil tidak serius, karena nanti ada juga tidak serius. Yang kedua misalkan materi lagu-lagu, nah ini harus disampaikan dengan gembira, karena misalkan akang teteh menyampaikan lagu-lagu tapi nggak gembira kan susah juga ya. Itu harus diperhatikan 2 poin tadi, yaitu kewajaran dan serius tapi santai. Yang kelima yang selanjutnya adalah kesimpulan. Ini bagian dari evaluasi akang teteh sebagai senior. Nah, kemudian yang poin ke selanjutnya adalah pelaksanaan pemberian instruksi. Pelaksanaan pemberian instruksi ini juga perlu diperhatikan ya, teman secara garis besar adalah yang pertama, pemateri harus terlihat jelas. Jangan sampai akang teteh menjadi seorang pelatih di belakang pasukan melatihnya, kan nggak mungkin nih. Nanti pelatihnya nggak ngelihat. Jadi ketika pasukannya menghadap ke timur, akang teteh berarti sebenarnya di mana? Posisi di barat ya. Misalkan pasukannya menghadap ke arah timur ya, berarti akang teteh harus ada di depan pasukannya. Maksudnya jadi jangan sampai di belakang atau di samping kiri kanannya, harus di depan ketika menyampaikan materi. Yang kedua, instruksi disampaikan ketika pada saat peserta sudah posisinya tenang dan rapi ya. Makanya seorang pelatih suka sebelum dimulai itu harus rapih, barisnya harus rapi, bersaf, berbanjar. Itu harus benar-benar satu kepala. Kalau dalam latihan seperti itu ya, harus satu kepala ke depan, samping kiri kanan itu harus rapi. Kenapa? Supaya ketika nanti materi disampaikan itu dapat diterima dengan baik. Dan akang teteh pun ketika menyampaikan akan dengan percaya diri gitu ya. Jadi penting ketika dalam paskibra yang namanya pasukan itu harus rapi. Selanjutnya, instruksi harus mulai dimengerti. Jangan sampai misalkan akang teteh memberikan instruksi dengan agak sulit dipahami. Misalkan ada satu dari segi bahasa. Yang kedua, intonasi pengucapan ya. Suara itu harus juga diperhatikan. Ketika di ruangan tentu nggak harus teriak-teriak ya. Tapi kalau misalkan di luar ruangan kayak sedang melatih di lapangan, silakan sampaikan dengan lantang, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Suara tadi sudah disampaikan ya, harus terdengar dengan baik. Kemudian instruksi tidak terlalu panjang juga tidak tersingkat. Jadi secukupnya instruksi ya. Ketika di lapangan menggunakan bahasa yang secukupnya. Jangan sampai akang teteh menjelaskan begitu panjang dan lebar sehingga sulit untuk dipahami.
Nah ini juga harus penting banyak berlatih. Selanjutnya tadi kalau misalnya alat peraga dipersilakan ya dipakai gitu alat peraganya kalau misalkan diperlukan. Kemudian berikan kesempatan bertanya kepada penerima instruksi. Tadi ada sesi diskusi, ada sesi tanya jawab itu diberikan kesempatan. Jadi jangan sampai adik-adik nanti ketika udah materi selesai bubar udah saja. Nah nanti ada sesi kesempatan untuk bertanya ketika ada peserta yang tidak mengerti. Kemudian bila instruksi diberikan secara tertulis maka harus sistematis dan jelas. Di sini maksudnya sistematis itu tersusun ya akan teteh. Jadi ketika menyampaikan materi misalkan yang sederhananya materi tentang TUB maka harus dimulai dari posisi di tempat pemberangkatan ya, pasukan tuh di mana berangkatnya nanti atau mulai dari mana pasukannya, kemudian harus ke mana lagi, kemudian sampai ke lapangan misalkan ya, kemudian buka formasi dan itu tersusun. Begitupun materi, ketika materi tersusun dari pembukaan, kemudian pengantar, isi, kemudian inti, kemudian nanti ada closing dan nanti ada sesi tanya jawab, harus tersusun. Jangan sampai nanti loncat-loncat ya, jadi pesertanya kurang memahami. Kemudian ya ketika ada hal-hal yang mengganggu maka harus disingkirkan. Contohnya tadi ketika kita latihan di ruangan terbuka di alun-alun misalkan ya, ketika peserta menghadap ke arah Babancong misalkan ya, dari arah pendopo menghadap ke arah Babancong, kan itu banyak orang lalu lalang nih. Nanti peserta pasti akan ngelihatnya bukan ngelihat akang teteh tapi ngelihatnya siapa? Ngelihat Babancong sama orang-orang. Nah maka harus dibalik kanankan menghadap ke yang lebih sepi. Maka akang teteh akan lebih fokus melihat peserta dan peserta lebih fokus melihat akang teteh. Ya, jadi diperhatikan untuk arah peserta. Kemudian buatlah instruksi menarik mungkin. Nah, ini mungkin bagian yang disesuaikan ya, instruksi semenarik mungkin. Artinya mudah dipahami oleh peserta dan tidak terlalu rumit dilakukan gitu. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan sebelum kita ke syarat-syarat menjadi instruktur di bagian akhir. Kita dipersingkat saja ya, karena waktunya mungkin. Yang pertama ketika poin selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pakaian ya. Jadi ini yang diperhatikan sebagai seorang pemberi instruksi akang teteh ya. Akang teteh sebagai seorang senior, calon senior harus diperhatikan pertama pakaian. Ya. Jangan sampai akang teteh melatih menggunakan pakaian yang tidak pada tempatnya. Misalkan pada saat melatih ya pakaian pelatih gitu ya. Pakaian latihan, sepatu latihan, topi, celana. Jangan sampai ketika akang teteh melatih menggunakan baju PDK. Itu kan kurang sesuai ya di protapnya atau ketentuannya pagar kan melatih yang menggunakan baju pelatih gitu. Bagian PDK ada lagi ketentuan lainnya kan ya. Nah seperti itu. Perhatikan pakaian harus rapi, bersih, tidak mencolok dan tidak berpotongan yang aneh-aneh. Misalkan saya makan pengen bikin baju latihan yang khusus misalkan ya, yang warnanya mencolok mata, nah, itu disesuaikan ya. Kemudian berdiri, yang berdiri penting. Jadi berdiri pada saat di tempat yang tepat, itu di depan peserta. Ya kalau di perpasukan ataupun di ruangan harus di depan. Kemudian mata. Nah, mata ini harus bergantian melihat kondisi kondisi pasukan ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Sebagai seorang pelatih mata itu harus menyebar melihat pandangan. Sehingga kita bisa mengontrol mana peserta yang lagi tidur misalkan ya, atau peserta yang tidak fokus, itu kita bisa melihat. Jadi jangan sampai akang teteh ketika memberikan materi itu melihatnya itu ke atas terus. Itu tidak baik ya. Atau misalkan melihatnya ke bawah terus. Itu juga tidak baik. Jadi harus dikontrol matanya ke kanan, ke kiri. Jadi kalau bisa peserta tuh wajahnya dilihat satu-satu. Yang teteh paham kalau memungkinkan. Kemudian wajah. Nah, ini wajah juga harus disesuaikan ya. Harus ketika materi sedih ya ekspresinya juga harus sedih ya. Ketika semangat harus semangat. Ketika ada instruksi yang berekspresi misalkan disesuaikan ya. Jadi wajah juga harus diperhatikan. Jangan sampai ketika akan kita memberikan lagu-lagu yang gembira wajahnya datar gitu ya, flat gitu kan. Jadi peserta juga bingung. Itu gimana gitu kan lagunya. Nah, itu juga bagian dari ekspresi juga penting. Tangan. Kadang-kadang banyak akang teteh atau senior yang ketika melatih itu tangannya tuh nggak bisa diem ya. Ataupun misalkan tangannya kemana-mana gitu ya. Silahkan, tapi disesuaikan. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu misalkan menggunakan banyak tangan. Secukupnya aja. Boleh menggunakan tapi secukupnya. Seperti itu. Kalau bisa menggunakan setangan, yang satunya di belakang. Ya, tangan kanan digunakan. Kalau misalnya posisi lagi melatih di lapangan ya, tangan kanan yang yang kanan digunakan, misalnya yang kirinya disimpan di belakang. Kalau misalkan butuh dua, ya silakan, tapi disesuaikan. Jangan sampai sepanjang materi pakai begini terus. Ini nanti kurang baik. Jadi bergantian tangannya. Kemudian selanjutnya adalah suara atau bahasa. Tentu ini penting ya.
Bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa daerah itu disesuaikan. Bahasa yang dimengerti oleh adik-adik. Ketika ada bahasa Inggris atau bahasa asing yang digunakan, maka disampaikan artinya, disampaikan penjelasannya. Misalkan bahasa Inggrisnya bendera, nah apa? Disampaikan pengertiannya ya. Kemudian bahasanya harus sopan dan tidak boleh arogan. Ini penting banget. Akang Teteh dalam menjaga lisan ketika malas itu penting. Karena seorang senior itu biasanya dilihat dari apa yang dia sampaikan. Bagi junior itu lisan itu sangat penting. Lisan senior itu sangat penting. Maka perlu diperhatikan lisan Akang Teteh itu dijaga dengan baik. Keluarkanlah kata-kata yang ketika 1, 2, 3 kata tuh adik-adik itu langsung ngerti. Tidak perlu ribuan kata tapi adik-adik jadi kurang paham. Tapi gunakanlah kata-kata yang sederhana, mudah dipahami dan langsung ngena di adik-adik. Ya. Kata-kata juga harus diperhatikan, jangan sampai menggunakan kata-kata yang tidak baik. Diperhatikan jangan sampai menggunakan kata-kata yang tidak baik ya. Kemudian kebiasaan. Misalnya Akang Teteh ketika memberikan materi kebanyakan kata-kata anu ya, itu jangan terlalu banyak. Kalau misalkan maksimal 3. Jangan sampai setiap 2 menit gitu kan, itu harus dikurangi. Anu itu juga harus dikurangi ya. Yang selanjutnya ada sikap menulis dan tulisan. Ketika di papan tulis maka ada metodenya, menulis dari kiri ke kanan ya, mengglobaliskan bahasanya tulisannya Latin, kalau misalkan tulisannya Arab ya sesuaikan dari kanan ke kiri seperti itu. Kemudian tanyakan kepada peserta tulisannya jelas atau enggak. Ya ketika ada Akang Teteh menggunakan metode papan tulis maka diperhatikan. Kemudian yang terakhir Akang Teteh ini saya persingkat. Syarat-syarat menjadi seorang instruktur yang pertama umum. Ya. Ini ditentukan oleh beberapa faktor antara lain metode meliputi metode, media, instruksi, penerima instruksi dan instruksi itu sendiri. Ini secara umumnya ya. Yang kedua, syarat seorang instruktur adalah sebagai berikut atau syarat seorang Akang Teteh ketika ingin melatih ya. Yang pertama harus menguasai materi. Ketika ada materi PBB misalkan, maka yang harus memberikan materi adalah orang yang paham tentang PBB itu, ya. Jangan sampai Akang Teteh memaksakan diri tapi tidak paham. Ya, harus disampaikan oleh orang yang ahlinya. Seperti itulah. Maka sampaikanlah oleh yang ahlinya. Kalau misalnya Akang Teteh tidak bisa, maka bantu. Cari bantuan teman-teman yang bisa. Jangan memaksakan diri ya. Yang kedua, mempunyai kemampuan memilih metode yang tadi. Seorang pelatih harus paham memilih metode melatih. Jangan sampai melatih tapi tidak paham metode melatihnya seperti apa. Ketika di lapangan, ketika di ruangan, ketika di ruang umum, ketika di ruang yang lebih sempit, ketika pesertanya banyak, ketika pesertanya sedikit, ketika kondisi hujan, cuaca panas, dingin, itu juga harus dipahami metodenya. Selanjutnya kemampuan untuk memilih media. Ya, ini mungkin menyesuaikan kayak misalkan menggunakan tadi latihan bendera dan lain-lain gitu. Selanjutnya mempunyai kecakapan mengevaluasi. Kadang-kadang kalau misalkan ketika kita mendengar kata-kata evaluasi itu kayaknya horor banget gitu ya buat anak-anak paskibra mah, bisa dicarikan lah, di push up ke atau kumaha gitu ya. Tapi ini penting bagi seorang senior untuk mempunyai kemampuan mengevaluasi. Makanya kenapa ketika adik-adik selama latihan suka ada senior memerintahkan evaluasi. Nah, pernah kan adik-adik mungkin ketika latihan dievaluasi seniornya, pernah kan? Nah, itu bagian dari pentingnya seorang senior memahami evaluasi. Untuk apa evaluasi ini? Untuk mengukur sejauh mana sih metode yang udah kita sampaikan itu baik atau tidak, efektif atau enggak, ya. Evaluasi itu baik dari sikap, pemahaman materinya, perilaku, ya, kedisiplinan, dan itu juga harus dievaluasi. Ya, dan perlu ada tindak lanjut. Ketika ada evaluasi ada tindak lanjutnya, misalkan evaluasinya menghasilkan nilai A, maka harus ditindaklanjuti menjadi A+, misalkan seperti itu ya. Kemudian berbadan dan bermental sehat, ini penting Akang Teteh ya, berbadan dan bermental sehat. Jadi ketika Akang Teteh merasa kurang baik, pusing-pusing misalkan ya, kurang fit, maka jangan memaksakan untuk menjadi seorang pemateri atau pelatih ya. Jangan sampai nanti Akang Teteh ketika melatih justru pelatihnya yang pingsan, kan itu tidak baik ya. Nah, maka tentunya Akang Teteh itu harus fit, kondisi badan itu harus fit banget, harus sehat lahir dan batin. Jangan sampai Akang Teteh yang menjadi kurang baik seperti itu atau jadi sakit seperti itu. Bermental sehat tentu harus bermental sehat ya. Jangan sampai ketika memberikan materi Akang Teteh dalam keadaan kondisinya dalam tanda kutip mohon maaf dalam stres ya. Jangan sampai memberikan materi dalam kondisi stres. Maka stres pelajaran, dimarahin orang tua, oleh guru, tiba-tiba melampiaskan ke adik-adik, itu nggak boleh ya.
maka harus dijaga fisiknya seperti itu. Baik, selanjutnya penutup mungkin penutup itu secara garis besar untuk CMI. Mungkin adik-adik akan teteh nanti secara detailnya bisa memahami materi yang nanti sudah kami siapkan di sini, bisa di-download lewat nanti grup ataupun nanti link tertentu. Nah, demikian untuk materi CMI dari saya. Mudah-mudahan akang teteh nanti bisa memahami lebih baik, menjadi senior yang lebih baik dari senior-senior sebelumnya. Tentu zaman terus berganti, waktu terus bergulir, kita tidak bisa menggunakan metode-metode yang old tapi kekeh digunakan padahal itu adalah salah, ya. Maka harus dirubah, disesuaikan. Dalam arti disesuaikan ini bukan merubah ke arah yang kurang baik ya, tapi merubah agar metode tersebut lebih efektif dipahami oleh adik-adiknya. Contohnya adalah seperti ini. Dulu zaman saya masih jadi siswa pracapas, kayaknya tidak pernah di pikiran saya ada yang namanya materi online paskibra gitu. Karena dulu internet pun masih jarang. Kalau mau menggunakan itu harus ke warnet, warung internet, harus menggunakan komputer yang gede, listrik yang besar. Belum ada yang namanya smartphone seperti ini ya. Belum ada smartphone yang canggih seperti adik-adik hari ini, seperti zaman kita belum ada. Makanya metodenya pun belum ada. Nah, sekarang sudah ada teknologinya. Makanya ini bagian dari metode CMI, menggunakan media, ya. Ini pun bagian dari CMI, itu menggunakan media, teknologi, ya, video ya, seperti itu. Maka paskibra itu harus menyesuaikan, jangan sampai kaku pada suatu tradisi yang padahal itu tuh bisa disesuaikan. Ya, itu adik-adik. Ketika misalkan latihan dulu, ketika latihan PBB misalkan ya, harus di lapangan tertentu, misalkan semua orang harus ada. Tapi karena kondisi sekarang seperti ini, pandemi COVID-19, yang pemerintah juga udah mengimbau untuk membatasi kegiatan di ruang publik, keramaian, maka kita jangan sampai karena kita nggak bisa latihan, yaudah diam aja di rumah. Kita bisa latihan dengan merekam videonya direkam, kemudian bisa adik-adik nanti latihan di rumah. Ketika nanti kondisinya udah kembali normal, maka kita coba bersama-sama lagi latihan di lapangan. Adik-adik udah pasti rindu, pasti ya, karena itu juga udah pasti rindu melatih di lapangan secara langsung. Rindu menggunakan pakaian latihan, panas-panasan, itu kan seru-seruan di lapangan, itu pasti akan pasti rindu sekali. Dan saya pun kurang lebih selama 10 tahun di dunia paskibra tentu merindukan juga melihat adik-adik latihan lagi di sini di alun-alun nih di Pendopo Garut. Kemudian akan juga melatih juga suasana paskibra kan tentu memang tidak bisa digantikan secara online keseluruhan, namun ada beberapa poin yang bisa kita minimalisir dengan menggunakan kegiatan online seperti itu. Baik, terima kasih Akang Teteh, adik-adik paskibra seluruh Kabupaten Garut sudah menyimak materi tentang cara memberikan instruksi. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan gambaran awal Akang Teteh tentang bagaimana memberikan instruksi ketika menjadi seorang pemateri atau seorang pelatih di Paskibra Kabupaten Garut. Baik, terima kasih. Kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan, nanti ada sesi tanya jawab yang disiapkan oleh panitia. Kalaupun nanti tidak bisa dijawab secara langsung, mungkin nanti bisa Akang Teteh bisa menyimak materinya lebih detail lagi. Baik, terima kasih. Selamat sore Akang Teteh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.